Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf Pak Randy terlambat untuk upload videonya. Baik, untuk kelas 12 fabrikasi logam, Pak Randy ucapkan selamat kalian telah naik ke kelas 12. Karena sebelumnya kalian kelas 11 Pak Randy pernah mengajar kalian teknik pemesinan kompleks. Nah, untuk yang kelas 12 ini teknik pemesinannya lebih rumit daripada teknik pemesinan yang kemarin. Kemarin mungkin kalian sampai ulir, bahkan ada yang sampai radius. Sekarang untuk kelas 12 lebih kompleks lagi. Yang pertama kita akan membahas tentang pembubutan eksentris. Nah, pembubutan eksentris ini, setelah mempelajari kompetensi dasar ini, diharapkan siswa dapat melakukan pembubutan eksentris. Nah, untuk pembubutan eksentris ini, yang pertama adalah pergeseran center. Untuk pergeseran center, kalian senternya kalau bubut eksentris itu berubah. Yang pertama adalah tentukan putaran mesin, persiapkan pahat kasar, pahat facing, dan pahat finishing yang halus. Kotak kunci toolbox kalian, pemasangan benda kerja, pemasangan dan penyetelan pahat bubut. Jadi seperti ini untuk pembubutan eksentris. Tentunya untuk pembubutan eksentris ini terjadi pergeseran center. Pemasangannya seperti ini. Nah, langkah kerja dalam pembubutan eksentris itu yang pertama adalah bubut permukaan benda kerja dengan pahat kasar mendekati diameter terbesar dan panjang yang diinginkan. Bubut seperti yang kamu lakukan kelas 11. Yang kedua adalah bubut bagian muka benda kerja, dua muka, dua sisi, untuk menentukan sisi penandaan pergeseran center. Selanjutnya buat pergeseran senternya pada dua sisi penampang benda kerja. Nah, dalam pemberian tanda untuk pergeseran senternya pada kedua sisi penampang, seperti yang kamu lihat di silinder itu huruf A dan B. Nah, huruf A itu senternya pas di titik pusat, terjadi pergeseran di huruf B. Jadi yang namanya bubut eksentris itu bukan bubut biasa yang kamu lakukan, oh senter di tengah, bukan. Namun digeser. Tentunya karena senternya digeser, maka jadinya nanti bukan seperti yang kamu bubut, hasil yang kamu bubut seperti biasanya kelas 2 itu. Nah, posisi senter A untuk pembubutan pertama seperti ini. Pembubutan pertama. Setelah pembubutan pertama, nah pembubutan pertama seperti itu. Nah, posisi center B untuk pembubutan kedua seperti ini. Jadi ada pergeseran center. Ada pergeseran center. Oleh karena itu, pasang benda kerja dengan penjepit 2 center. Berarti nanti benda kerja kalian dijepit oleh 2 center. Selanjutnya bubut diameter luar dengan ukuran yang ditentukan. Next, ganti penjepitan benda kerja dengan center yang kedua. Jadi setelah dibubut seperti biasanya, bubut diameter luar lalu diganti dengan center. Nah, yang keempat langkah kerjanya bubut bagian eksentrisnya. Yang kelima, periksa kebenaran dimensi poros eksentris itu. Jadi dimensinya tentang ukurannya itu
porosnya eksentrik apa sudah betul ataukah meleset. Jadi pembubutan eksentris ini bisa memakai cat 4. Nah, persiapan kerjanya adalah seperti biasanya, kalian tentukan putaran mesinnya, kalian persiapkan pahat kasar, muka, dan pahat finishing, toolbox, pemasangan benda kerja, pemasangan dan penyetelan pahat bobot. Nah, seperti ini. Cak 4 yang harus kalian pakai, dan pemasangannya seperti itu. Kurang jelas pemasangannya nih. Nah, langkah kerjanya adalah bobot permukaan benda kerja dengan pahat kasar mendekati diameter terbesar dan panjang yang diinginkan. Yang kedua, bobot bagian muka benda kerja, 2 muka, 2 sisi, untuk menentukan sisi penandaan pergeseran senter. Yang ketiga, buat pergeseran senternya pada satu sisi penampang benda kerja, nanti bergeser. Senternya tidak lagi di titik pusat. Tempatkan benda kerja pada cak 4. Atur sesuai posisi senter utama. Bobot benda kerja sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Seperti ini gambarnya. Atur benda kerja dengan merubah posisi penjepitan sesuai sumbu eksentriknya. Gunakan pointer untuk membantu pergeserannya. Bobot bagian eksentrisnya. Nah, setelah itu kalian periksa kebenaran poros dimensi eksentrisnya itu. Nah, ini nanti dikerjakan untuk tes formatifnya ketika kalian sudah praktek di mesin bubut nanti. Nah, baik, seperti itu untuk materi teori bubut eksentrik di kelas 12. Sekarang kita belajar daring itu teori dulu, nanti setelah kondisi normal kembali kalian masuk, maka kita akan praktek ya bobot eksentrik, ulir segi 4, ulir ganda, roda gigi, dan lain-lain. Baik, mungkin seperti itu dulu teori yang bisa Pak Randy sampaikan. Silahkan kalian simak video ini, kalian rangkum. Setelah itu kalian upload hasil rangkuman itu dan menunggu soal pertanyaan dari Pak Randy yang Pak Randy ambilkan dari video ini. Oleh karena itu, Pak Randy tekankan agar kalian tidak ketinggalan informasi, silakan kalian subscribe dan like channel ini. Untuk tugas-tugas atau materi-materi akan Pak Randy sampaikan melalui channel YouTube ini. Oleh karena itu, kalian subscribe dan like channel YouTube ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.